Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu tema, satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Rahasia Hidup dalam Otoritas. Menurut saya pengajaran ini, tema firman Allah ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Kita harus mengerti sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ini hidup dalam otoritas Tuhan. Kuasa Tuhan ada sama kita. Otoritasnya nyata dalam kita. Hidup kita sangat berbeda. Kita akan lebih daripada pemenang. Ya, iblis akan kita kalahkan, pencobaan masalah semua akan menjadi berbeda. Kapan? Ketika kita hidup dalam otoritas Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Satu kalimat firman yang pendek, mari kita sama-sama membacanya saudara ya. Yakobus 4 ayat 7, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa dari awal tadi saya katakan sama saudara bahwa tema ini, pengajaran firman Allah ini tentang rahasia hidup dalam otoritas, ini penting untuk kita sama-sama mengerti dan pahami. Mengapa? Sederhana jawabannya. Saudara pernah nggak mengalami dalam hidup saudara? Saudara pernah nggak menghadapi namanya kendala dalam hidup saudara? Saya tidak tahu Anda pernah mengalami atau tidak. Pernah nggak ada kendala seperti ini? Coba Anda lihat gambar ini. Kira-kira pernah nggak mengalami seperti ini? Mengapa iblis itu tidak tunduk dan sepertinya dia memiliki kuasa atas hidup orang percaya? Coba sambil saya membaca kalimat-kalimat ini, sambil Anda renungkan, sambil Anda pikirkan. Anda pernah nggak ngalami keadaan kendala seperti ini? Pernah tidak? Mengapa iblis itu tidak tunduk, bahkan sepertinya dia memiliki kuasa atas hidup orang percaya? Barangkali juga atas kehidupan kita. Saya pikir setiap kita mengerti, saudara. Setiap kita sudah tahu jelas sekali di atas kertas, di atas firman Allah jelas tertulis. Alkitab katakan bahwa seharusnya iblis itu tunduk kepada kita. Di Alkitab dikatakan seperti itu. Tapi kenyataannya di dalam realita kita, kenapa iblis waktu kita usir, kita perintahkan pergi, dia nggak tunduk. Dia nggak nurut sama perintah kita, bahkan dia malah berontak sama kita, melawan kita. Ada banyak lelucon berkata, bukan setan yang kita usir yang lari, bukan dia, tapi orang percaya yang lari. Padahal dalam kehidupan kita udah berharap sama Tuhan, kita sudah punya iman sama Tuhan, kita teriak keras, kita berkata dalam nama Yesus, hai setan iblis kau pergi. Tapi setan tidak pergi. Walaupun di atas kertas Alkitab kita sudah mengerti, firman Allah sudah katakan bahwa iblis itu dikalahkan, harusnya iblis itu kalah dan tunduk kepada kita. Tapi di lapangan kenyataannya justru bukan iblis yang kalah, banyak orang percaya yang kalah. Saya ingin coba sampaikan satu kabar baik buat saudara. Pagi ini lewat pengajaran firman Allah ini, lewat tema firman Allah ini begini, bahwa sesungguhnya kita mesti menyadari iblis itu, ini kabar baiknya kalau kita baca di Alkitab. Iblis itu adalah pribadi yang taat pada otoritas. Ada ngerti maksud saya? Satu kali di Alkitab diceritakan saudara ya, ketika Yesus mendarat di satu tempat yang namanya Gadara atau Gerasa, Anda bisa baca di Alkitab, Yesus enggak khotbah, Yesus enggak ngomong apa-apa, Yesus enggak usir setan. Tiba-tiba datang seorang yang dirasuk oleh setan yang namanya Legion, orang dari Gadara. Legion itu artinya 2000 orang lebih, 2000 setan lebih merasuk orang itu. 2000 setan lebih, satu orang dirasuk 2000 setan lebih. Yesus tidak bicara apa-apa. Yesus tidak tegur setan dalam diri orang itu. Tapi saya mau katakan, ini kabar baik di atas kertas yang firman Allah katakan. Jelas Alkitab katakan bahwa iblis itu sesungguhnya adalah pribadi yang taat pada otoritas.
Ketika Yesus datang di Gadara, tiba-tiba orang yang dirasuk sama legion orang dari Gadara itu datang sama Yesus, sujud menyembah, berkata begini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang hidup? Ayat yang lain berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menyiksa kami sebelum pada waktunya? Ada pernah baca ayat itu? Saya menangkap dari ayat ini kisah tentang Yesus yang mendarat di Gadara, menunjukkan bahwa yang namanya setan, yang namanya iblis itu taat pada otoritas. Coba bandingkan dengan diri kita sebagai orang percaya. Kadang kita ini manusia orang percaya kadang-kadang tidak taat sama otoritas. Tidak tunduk sama otoritas. Firman pun kita labrak. Firman pun kita tabrak. Perintah Tuhan pun kita nggak tunduk. Bandingkan sama kita suka nggak taat, nggak tunduk sama otoritasnya Tuhan. Sama orang tua saja kita nggak tunduk. Saya mau cuma memberitahu sama saudara, setan, iblis itu adalah pribadi yang taat pada otoritas. Itu tadi contohnya dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Saudara, tetapi kenapa kenyataannya di lapangan begitu ya? Kita udah berharap sama Tuhan, sudah dengan iman yang teguh menurut kita berkata, hai setan, hai iblis, kau pergi. Dia nggak pergi. Itu yang terjadi realita dalam kehidupan kita. Padahal harusnya iblis udah kalah kan. Harusnya iblis tunduk. Harusnya iblis kalah. Harusnya iblis lari kata ayat ini. Coba kita lihat ayat ini. Saya coba tunjukkan satu rahasia. Bagaimana caranya iblis itu harusnya tunduk. Nurut sama kita. Kita bilang pergi ya pergi. Saya sekedar ingin mengajar sama saudara pagi ini begini. Anda mesti ngerti namanya prinsip otoritas. Ketika Anda mengerti prinsip otoritas, prinsip penundukan diri, setan akan berpikir 1000 kali ganggu saudara, mendekati saudara. Berdasarkan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Coba kita lihat bagaimana caranya ya. Kita punya otoritas. Berdasarkan ayat ini bagaimana caranya kita hidup dalam kuasa. Saya baca ya, lihat pengkalimatan ayat ini. Saya kasih stressing beberapa garis merah, perhatikan itu baik-baik. Yakobus pasal 4 ayat 7 ini prinsip otoritas yang penting yang harus kita pahami. Dikatakan begini, karena itu tunduklah kepada Allah, jadi nomor 1 harus ini. Karena itu tunduklah kepada Allah kalau kita sudah bisa jadi anak Tuhan. Kalau kita sudah bisa jadi orang percaya yang tunduk diri kita kepada Allah kita. Tunduk kepada kuasa Tuhan, kepada otoritasnya Tuhan. Tidak ada pemberontakan dalam diri kita. Tunduk sepenuhnya kepada Allah dan Tuhan kita. Kemudian kalimat berikutnya berkata begini. Dan lawanlah iblis. Hasilnya apa? Maka ia akan lari daripadamu. Ini bahasa yang dari awal yang saya ulang-ulang sama saudara. Sesungguhnya sebetulnya di atas kertas orang percaya itu menang atas iblis. Di atas kertas iblis itu harus taat, harus tunduk pada perintah kita. Tapi kenapa justru banyak orang percaya yang tunduk sama iblis? Kalimat ayat ini penting buat kita, prinsip otoritas. Inilah satu rahasia. Ketika saya baca Yakobus pasal 4 ayat 7, Tuhan singkapkan satu pewahyuan yang luar biasa menurut saya buat kita, untuk kita bisa pahami. Nomor 1 begini, kalau kita ini sudah bisa tunduk kepada Allah, dan kalau kita lawan iblis, Alkitab katakan apa? Maka ia akan lari daripadamu. Saya tertarik dengan kata lari daripadamu. Bukan kata pergi, maka ia akan pergi daripadamu. Pergi saja udah bagus menurut saya. Udah bagus, udah keren tuh. Kalau iblis pergi dari kita karena kita usir. Tapi pengkalimatkan ayat ini dituliskan pakai kata begini. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lari dia, bukan cuma sekedar pergi. Kuncinya di mana? Pemicu rahasianya. Rahasianya adalah kitanya mesti tunduk kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau kita nggak tunduk, nggak bisa. Kalau Anda nggak tunduk, kadang ada orang teriak-teriak sama setan. Menurut saya, pengalaman saya ya, kalau saya
pelayanan doa pelepasan, beberapa kali bahkan sering kali kayaknya dari mulai awal saya pelayanan, setiap kali saya pelayanan doa pelepasan mendoakan seseorang yang kerasukan setan atau kena jampi-jampi, mantra, kena pelet segala macam, saya kayak kena ular begitu. Berapa kali saya pelayan pelepasan seperti itu, yang saya dapati begini saudara ya. Ketika saya usir setan, hai kuasa setan termasuk mantra-mantra jambi, engkau keluar pergi dalam nama Yesus. Saya pakai nama Yesus yang berkuasa. Saya tahu, saya mengerti karena saya mengerti Alkitab. Sebetulnya setan itu tidak mau pergi dari diri orang itu. Dia kerasan. Saya tahu dia suka tinggal dalam diri orang itu, betah dia lama-lama. Saya mengerti itu. Tetapi saya juga tahu firman Allah. Dia tidak bisa lama-lama, mau tidak mau dia mesti tinggalkan tubuh orang itu. Kenapa? Setan itu pribadi yang taat pada otoritas. Anda tahu dalam Filipi pasal 3, setelah Yesus mati, korbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Alkitab katakan apa? Filipi pasal 3, dia dikaruniakan oleh Bapa nama di atas segala nama. Ingat, nama Yesus itu nama yang berkuasa, itu otoritas, itu kuasa. Kalau Anda punya penundukan diri kepada Allah Tuhan kita, kepada kuasanya, kepada perintahnya, nama Yesus itu punya otoritas atas hidup kita. Bapa mengaruniakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Lalu ayat itu katakan begini, maka bertekuk lutut, menyerah bertekuk lutut. Segala kuasa yang ada di atas langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, bahkan di alam yang kelihatan, alam tidak kelihatan, itu bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Jangan lupa itu. Makanya saya banyak menjumpai, sering kali mengalami dalam doa pelepasan. Saya tahu setan betah gak mau keluar dari diri orang itu. Tapi mau gak mau dia harus keluar. Kenapa? Dia harus taat pada otoritas. Ada satu nama yang jauh lebih berkuasa dari kuasanya dia. Kuasa si setan. Maka mau tidak mau dia harus pergi. Bukan cuma pergi, bahkan lari, tinggalkan diri orang itu. Kenapa? Otoritas. Tapi rahasia ayat ini berkata, kalau Anda gak punya penundukan diri sama Tuhan, Anda gak tunduk pada otoritasnya Tuhan, jangan coba-coba usir setan, lawan setan. Harusnya kalau kita tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi kalau kitanya gak punya penundukan diri, jangan coba lawan setan, usir setan. Bukan iblis yang lari, kita yang lari. Anda ingat dalam Kisah Rasul pasal 19, itu ayat 13-an turun ke bawah. Kisah 9. Multimedia bisa gak sediakan? Terima kasih. Lihat kisah tentang anak Skewa. Ini contoh ya. Betapa penting penundukan diri kita pada Tuhan. Kalau tidak, bukan setan yang lari, kita yang lari. Coba lihat ayat ini, saya baca dengan singkat. Mungkin tidak saya perlu jelaskan secara detail, Anda udah ngerti. Ini sebuah cerita. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Ada orang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya ini anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa, anak-anaknya imam-imam Yahudi, imam kepala Yahudi. Nanti kita lihat, dikatakan begini, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus, pakai nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang diberitakan oleh Paulus, pakai nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lihat ayat 14, dibilang apa? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ada imam Skewa, imam rumah ibadah, anaknya namanya Skewa, imam ini punya 7 anak, gak disebutkan namanya. 7 anak ini rupanya lihat Paulus usir setan, usir roh jahat, roh jampi, mantra-mantra, manjur. Demi nama Yesus keluar kamu roh jahat keluar. Tiru-tiru. 7 anak imam rumah ibadah Yahudi yang namanya Skewa tadi, ada 7 anak. Usir setan yang diberitakan oleh Paulus. Lihat apa yang terjadi di ayat 15. Contoh saja ya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Kalau Anda
tidak mengenal Yesus secara pribadi, ironis loh. Setan ngomong begini sama 7 anak Skewa. Yesus aku kenal. Toh Yesus dia kenal si iblis. Dan Paulus aku ketahui. Iblis itu tahu kita loh, tunduk gak sama Tuhan. Yang iblis lihat penundukan dirimu pada Tuhan. Bukan suaramu yang keras, hai setan pergi. Bukan. Paulus aku ketahui, tetapi kamu, ngomong sama anak Skewa, siapakah kamu? Aku tidak kenal kamu. Coba lihat ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Lihat, sehingga apa saudara? Mereka lari dari rumah orang itu yang dirasuk roh jahat dengan telanjang dan luka-luka. Ditelanjangi pakaiannya, dicabik-cabik luka-luka. Jangan coba. Kadang dalam pelayanan pelepasan bukan setan yang lari, yang pelayanan yang lari. Karena setan tidak lihat suara kita. Hai setan, hai roh jahat, dalam nama Yesus pergi kamu. Setan tidak lihat kencengnya, kerasnya suara kita yang kita teriakan di telinga orang kerasukan roh jahat. Tidak. Setan tidak lihat suaramu yang kenceng dan memekakan telinga. Apa yang setan lihat? Setan lihat hidup kita. Kamu tunduk gak pada Tuhan? Yang setan lihat penundukan diri kita kepada Tuhan. Kalau setan lihat, dia tahu kita orang yang tunduk pada Tuhan. Begitu kita panggil nama Yesus, kita pakai kuasa nama Yesus. Hai setan, dalam nama Yesus engkau pergi. Dia bukan cuma pergi, dia lari dari kita. Yakobus 4 ayat 7 katakan itu. Kalau kita tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Sederhana, yang saya coba mau sampaikan sama saudara. Iblis itu tunduk kepada orang yang tunduk kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara termasuk saya tentunya. Saya khotbah pengajar pagi ini bukan sedang menghakimi saudara loh. Bukan saya menyampaikan seolah saya paling suci, paling tunduk. Kita sama-sama belajar. Nanti kita lihat endingnya terakhir kalau nyampe. Bahwa untuk tunduk taat sama Tuhan kita harus belajar, termasuk saya. Saya pun harus belajar punya penundukan diri, ketaatan kepada otoritas Tuhan. Taat itu tidak gampang. Walaupun Alkitab katakan perintahnya mudah, tapi kita mesti belajar melakukan. Kalau enggak, gagal terus, remedi terus kita di mata Tuhan. Ada banyak orang belepotan soal penundukan diri. Tapi rahasia kita temukan satu kunci. Bagaimana caranya kita hidup dalam kuasa. Bagaimana kita hidup dalam otoritas kuasa Tuhan. Nomor 1, milikilah sikap karakter ini. Attitude sikapati ini. Tunduk diri kepada Tuhan. Bisa gak tunduk? Kadang kita ini kalau punya masalah berontak sama Tuhan. Betul atau tidak? Kadang kita gak paham kenapa kita hadapi kesulitan ini. Kita pikir kerjaan udah bagus, tahu-tahu ada masalah di tengah jalan. Ada yang jegal kita, masih bisa tunduk sama Tuhan? Atau Anda mulai komplain sama Tuhan, kok gini sih Tuhan, saya kan sudah ini, saya udah setia, saya udah ibadah, saya udah ini. Aduh, mulai macam-macam mulai kita keluar sama Tuhan. Mulai ketidakpuasan, mulai pemberontakan muncul. Ini namanya kita tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Sampai pada hal itu bisa tunduk gak kita? Belajar lo tunduk itu. Makanya jangan kecepatan bersungut-sungut. Jangan kecepatan ngomel. Kok gini Tuhan? Percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita itu belum ngerti, diam dulu. Semua peristiwa sesungguhnya kalau kita tarik mundur ke belakang, itu sudah diposisikan Tuhan kok. Mengatur semuanya. Nanti ke depan, di ujungnya ketika ada ngalami mujizat. Iya ya, Tuhan udah atur ya. Kita ngalami ini, ngalami ini. Semua udah diatur, ujungnya kebaikan. Sebab ujung masalah adalah mujizat. Ujung masalah adalah kemenangan. Ujung masalah kita adalah pertolongan Tuhan diberikan dalam hidup kita. Pendudukan diri itu penting. Saya coba tunjukkan sama saudara satu prinsip untuk kita ngerti. Prinsip otoritas itu seperti apa? Pendudukan diri. Selama kita gak tunduk, kita gak hidup dalam kuasa. Hadapi masalah, kalah terus. Kenapa? Gak ngerti prinsip pendudukan diri. Dalam semua kita mesti belajar penundukan diri. Lihat Matius pasal 8 ayat 9 sampai 10. Latar belakang ceritanya begini kira-kira.
Datang seorang kepala perwira Kapernaum, ya, panglima Kapernaum datang sama Yesus. Dia itu punya bawahan. Dia sayang sama bawahannya, perhatian sama bawahannya. Bawahannya ini sakit keras, kira-kira begitu. Parah sakitnya. Dia datang minta tolong sama Tuhan, sembuhkan dia. Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Begitulah kira-kira alur ceritanya. Tapi orang ini di ayat 8 dalam Matius 8 berkata, aku tidak layak menerima kau di rumahku. Itu ayat 8-nya. Cukup katakan sepatah kata saja, aku yakin hambaku sembuh Tuhan. Katakan sepatah kata. Nanti di ayat 10-nya Tuhan itu sampai geleng-geleng kepala. Aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Cukup katakan sepatah kata. Lalu ketika dia berkata, aku tidak layak menerima kau di rumahku. Lihat ayat 9 saya baca ya. Ayat 9 saya baca. Dalam Matius pasal 8, perhatikan ayat ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan, kata si perwira Kapernaum, panglima jenderal Kapernaum ini. Aku sendiri seorang bawahan, berarti aku punya atasan. Aku punya jenderal pimpinan yang lain. Dan di bawahku, ini bicara otoritas, ada pula prajurit. Nah ini dia mulai bicara tentang prinsip otoritas. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu bawahanku, pergi, ini otoritas loh. Maka ia pergi. Ya. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Nurut, taat, tunduk kepada otoritas di atas. Ataupun kepada hambaku yang di bawahnya, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini bicara otoritas. Dengan kata lain, perwira Kapernaum ini seorang yang ngerti otoritas dan dia menghidupi tunduk pada otoritas. Apa kata jenderalnya, pimpinannya, dia tunduk, pergi, dia pergi. Seperti dia perintah kepada hambanya, kerjakanlah ini, dia kerjakan. Nggak ada ngomel, siap, tentara kok. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus kagum, heran, memberikan reward, memberikan satu pujian, memberikan apresiasi. Aku tidak pernah lo lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Kalau Anda, kita saat itu ada dalam posisi Petrus sebagai murid, Yohanes, Yakobus, Filipus, Andreas dan seterusnya. Mungkin Anda akan boleh tersinggung kalau Anda jadi Petrus. Kok yang disebut imannya besar kok bukan aku? Yohanes berkata, kok orang ini perwira Kapernaum, tentara kok imannya besar? Kenapa bukan aku rasul yang dekat sama Tuhan? Tersinggung kayaknya mereka. Tapi Yesus berkata gini, imannya besar. Kenapa? Orang ini punya penundukan diri. Kita gak bisa lihat iman seseorang, tapi Yesus bisa lihat iman kita. Jadi sebetulnya yang saya tangkap, yang Tuhan singkapkan dari ayat ini, iman seseorang itu kelihatan besar itu dari apa? Penundukan dirinya, dia nurut, dia taat. Seperti Elia di masa kekeringan, pergi kamu ke sungai Kerit. Loh kok ke sungai Kerit? Dia gak bantah loh, itu tunduk. Di logikanya dia tahu kenapa bukan ke sungai Yordan, gitulah maksud saya. Sungai Yordan itu kan muaranya sungai di Israel lebih besar. Ini kan cuman anak sungai, sungai Kerit kecil airnya. Tapi dia gak membantah walaupun pikirannya membantah. Kenapa bukan ke sungai Yordan? Tapi dia tunduk kepada otoritas orang yang punya pendudukan diri. Yesus katakan imannya besar orang itu. Sederhana, sederhana sekali. Makanya tidak heran ya, orang itu kalau punya penundukan diri pada Tuhan, lawan setan, setan pergi. Setan lari daripadanya. Seringkali kenapa masalah kita gak pergi-pergi, gunung kita perintahkan tercampak, dia gak mau geser sedikit pun juga. Padahal kita belajar, coba kesimpulan saya dengan cepat. Dari Matius pasal 8, 9, 10 atau 8 sampai turun ke bawah. Kesimpulan saya, resume saya berdasarkan kisah ini tadi adalah hidup di bawah otoritas itu membuat kita memiliki otoritas, jelas ya. Hidup di bawah otoritas membuat kita memiliki otoritas, membuat kita memiliki kuasa. Dan kuasa itulah, otoritas itulah yang membuat hidup kita berbeda.
Kalau kita tunduk kepada Allah, hadapi masalah dengan cara tunduk kepada Allah. Masalah itu yang pasti menyerah sama kita. Bukan kita tunduk menyerah pada masalah. Pada waktunya masalahmu yang berat, tunduk menyerah sama saudara. Kuncinya di mana? Iman. Bagaimana punya iman? Tunduk pada otoritas. Sebab orang yang hidup di bawah otoritas itu akan membuat kita memiliki otoritas. Kuasanya ada pada kita. Pantesan masalah apapun bukan kita yang menyerah pada masalah. Ujungnya masalah itu yang menyerah pada kita. Tiba-tiba ada jalan keluar. Loh gitu loh saudara. Tiba-tiba datang kemenangan. Tiba-tiba berkatnya mujizat datang. Selalu di ujung masalah kemenangan Tuhan berikan. Bukan kita kalah, kita menang. Kenapa? Otoritas kita punya. Karena kita tunduk pada otoritas. Makanya masih ada waktu saya masuk di sini sama saudara. Supaya Anda ngerti. Kisah sejarah manusia pertama itu kehilangan otoritas. Itu karena ditipu sama setan. Setan iblis yang hadir dalam ular di kejadian di Taman Eden. Itu berupaya, berusaha dengan muslihatnya, tipuannya. Untuk apa? Berontak sama Tuhan. Anda mulai nangkap di sini benang merahnya. Iblis berusaha buat Adam dan Hawa tidak tunduk lagi kepada perintah Tuhan. Ngelawan, gak tunduk. Supaya apa? Kehilangan otoritas. Tadinya kalau kita baca Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa itu punya otoritas atas iblis. Iblis tidak punya kuasa atas Adam dan Hawa. Saya ulang kalimat ini. Di awalnya ketika Adam dan Hawa tunduk kepada Allah, ya, belum jatuh dalam dosa, tertipu sama setan. Adam dan Hawa itu punya kuasa, punya otoritas atas iblis. Iblis tidak punya otoritas atas Adam dan Hawa. Makanya setan, si iblis dalam diri ular berupaya dengan berbagai macam cara supaya manusia berontak kepada Tuhan Allah. Dengan cara apa? Kalau kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Coba munculkan ayat ini. Mungkin saya nggak baca semua kali ya. Saya langsung masuk ayat yang keempat sama 5. Karena saya yakin Anda udah paham kan ayat 1, 2, 3-nya. Cerita ini sudah mengerti kita. Saya langsung potong di ayat 4 sama 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena Hawa ngomong gini, Tuhan katakan aku udah boleh makan buah yang satu ini. Buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau aku makan, aku mati. Iblis mulai menggoda, iblis mulai menipu. Iblis berkata begini, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak mati kalau makan buah itu. Tuhan bohong sama kamu, ditipu lu sama Tuhan Allahmu. Enggak, kamu enggak mati. Tetapi Allah mengetahui, kata iblis mulai menggoda. Dia mulai masukkan tipuannya, racunnya. Bahwa pada waktu kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Begitu diberitahu sama iblis, bukan fakta sebenarnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, terangkat dia. Wih, jadi seperti Allah, hebat dong, seperti pencipta. Dia makan itu buah. Jatuhlah dalam dosa. Hari itu dia nggak tunduk lagi kepada perintah Allah. Hilang otoritas, hilang kuasa. Sejak jatuh dalam dosa tidak ada pendudukan diri lagi. Otoritas, kuasa nggak ada lagi dalam diri mereka. Sejak itulah iblis punya kuasa. Iblis punya otoritas atas Adam dan Hawa. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5? Otoritas yang Tuhan beri pada kita itu adalah terapi. Untuk apa? Untuk mengikis pemberontakan kita dan kesombongan manusia. Dua perkara ini penyakit orang. Sampai hari ini saya sebut sekali lagi, saya katakan sekali lagi, yang namanya pemberontakan gak tunduk pada Allah, kesombongan manusia, itu penyakit manusia di akhir zaman, termasuk penyakit kita manusia rohani. Ini kan penyakit rohani, pemberontakan, kesombongan manusia. Jadi otoritas yang diberi pada kita itu sebetulnya terapi, latihan. Latihan apa? Mengikis pemberontakan, mengikis kesombongan kita manusia. Saya suka bilang sama saudara, Anda gak bisa berkata, orang kaya itu sombong itu penyakit orang kaya. Menurut saya tidak.
Sombong itu bukan penyakitnya orang kaya, karena kita banyak mendapati, maaf kata-kata saya, maaf ya terus terang ya saya katakan, sombong kan bukan penyakit orang kaya. Karena kita banyak ketemu orang miskin, itu sombongnya lebih dari orang kaya. Betul apa tidak? Kita sering ketemu orang miskin tapi sombongnya melebihi orang kaya. Jadi sebetulnya sombong bukan penyakit orang kaya, sombong itu penyakitnya kita semua manusia. Semua manusia saya pernah ajarkan itu sombong. Nah persoalannya kita nggak sadar. Sombong itu kan muncul dalam berbagai macam bentuk, pola, rasa, dan apa ya bahasanya ya. Kesombongan itu muncul banyak dalam berbagai macam bentuk, gaya, rupa, dan rasa. Kadang lewat tindakan kita nggak sadar, wih sombong, ya kan. Lewat omongan kita nggak sadar kita sudah menunjukkan aku kita sudah sombong. Ada banyak kita jatuh bangun loh soal terapi latihan kesombongan ini. Jadi otoritas diberikan pada kita untuk mengikis itu loh, hancurkan kesombongan sama pemberontakan kita. Kalau kita ingin hidup dalam kuasa, ya tunduk diri. Nah boleh sombong, begitu kita sombong, hilanglah otoritas. Jadi kita tahu kenapa kita kalah terus. Kesombongan kita, diri kita andalkan, bukan Tuhan kita andalkan. Otoritas itu kita miliki, itu loh rahasianya. Pengurapan Allah itu otoritas, kuasa Allah itu otoritas, kemenangan itu otoritas. Mau menang, ada jalan keluar, tunduk diri. Jangan diri kita yang dibanggakan, termasuk pemberontakan kita. Sedikit lagi saudara, bagaimana caranya tunduk kepada Allah? Nah kita nyampe sini, Filipi 2 ayat 8, Ibrani 5 ayat 8. Saya akan jadi satukan ini ayat lalu selesai. Lihat gambar ini, Filipi pasal 2 ayat 8. Bagaimana caranya tunduk sama Allah? Tunduk pada otoritas, pada kuasa Tuhan. Contoh belajar dari Yesus. Dan Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah jadi manusia. Ia yaitu Yesus anak manusia telah merendahkan dirinya. Dia mulia, maha tinggi, tapi mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tunduk, dia taat pada perintah Bapaknya sampai mati loh, dia rendahkan dirinya, ketaatannya sampai mati. Ada mungkin berkata, ya pendeta, Yesus kan Allah, makanya dia bisa taat. Tunggu dulu, lihat ayat di bawah, Ibrani 5 ayat 8. Ayo sama-sama kita baca jemaat Tuhan, Ibrani pasal 5 ayat 8. Jangan berkata, oh, Yesus kan Allah. Lihat ayat ini, kita kunci dengan ayat ini. Ibrani 5 ayat 8, 1, 2, dan 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ada ketemu gak kalimat ayat ini? Ia telah belajar menjadi taat. Tunduk diri sama Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat pada otoritas, itu ternyata perlu belajar. Yesus Allah sebagai anak manusia, Alkitab katakan ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Taat dari penderitaan. Jadi kalau kita hadapi persoalan, hadapi masalah, hadapi kesulitan, situasi yang kita nggak harapkan, tiba-tiba ada kemacetan, tiba-tiba ada stagnasi, belajar tetap taat. Ya, engkau bukan kalah, akan menang. Anda akan lihat ujungnya, wih berkat yang luar biasa. Anda akan lihat, wih rencananya mendatangkan kebaikan. Tapi belajarlah dari penderitaanmu. Belajar apa pendeta? Taat, tunduk pada firman Allah, tunduk pada kuasa otoritas Tuhan. Dia yang tertinggi, yang terbesar, yang pasti sanggup menolong kita. Kalau kuasa otoritasnya diberikan pada kita, Anda menang, Anda bukan kalah. Jadi sebetulnya ada tahu kesimpulan dari firman Allah di atas kertas. Kita itu pemenang. Alkitab yang tulis, Alkitab katakan, iblis akan lari kalau kita lawan, kalau kita tunduk. Iblis bicara juga masalah. Bicara gunung pencobaan, kesulitan kita. Bukan kita menyerah pada masalah. Masalah kita yang tunduk menyerah pada kita. Asal kita tunduk dan taat pada otoritasnya Tuhan. Jadi ternyata untuk taat kita mesti belajar. Walaupun ada ayat berkata perintah Tuhan itu tidak sukar, mudah untuk kita lakukan. Seorang bapak memberi perintah pada anaknya, pasti anaknya bisa lakukan. Cuman anaknya seringkali berontak, tidak mau, aku ada repot ini. Contohlah anak kita lah.
Macam-macam urusannya. Gak bisa Pak, gak bisa Mah. Padahal kan dia bisa lakukan. Taat tunduk pada perintah Tuhan bukan masalah bisa gak bisa, sanggup gak sanggup. Kita mau atau tidak. Katakan pagi ini, aku mau tunduk pada perintah Tuhan. Aku mau Tuhan. Sebab otoritas itu terapi mengikis pemberontakan kita dan kesombongan kita. Kalau kita makin terkikis sombongnya, pemberontakan kita mulai hilang, belajar taat dari kesusahan penderitaan kita. Wah, Anda akan jadi pemenang. Setan akan berpikir 1000 kali, coba dekati saudara. Masalahmu enggak bisa tundukkan. Jadi tunduk diri pada Tuhan. Kita harus belajar. Saya juga mengaku harus belajar tunduk pada Tuhan.